Oke, shalom Kak. Salam, salam. Makasih udah meluangkan waktunya ya Kak. Jadi di sini, langsung ya. Jadi di sini Ya, saya mendapatkan tugas diskusi kelompok, yaitu oke. mewawancarai minimal 3 orang yang sering melakukan pelayanan khotbah di gereja. Mohon dibantu ya Kak. Di sini saya punya, Langsung pertanyaan. oke, di sini saya punya 3 pertanyaan. Yang, Oke. yang pertama itu, ketika membaca Nah, Alkitab secara pribadi, apa yang biasanya menjadi tantangan terbesar bagi Kakak untuk memahami maksud dari teks yang Kakak baca? tantangan terbesar ya. Iya, Terbesar ya lebih ke istilah-istilah yang eh, istilah-istilah di dalam eh, Alkitab yang kayak istilah-istilah kuno, kayak hal-hal yang eh, familiar pada konteks konteks zaman dulu, tetapi tentu sekarang kan tidak familiar karena kan sekarang kan konteks modern. Nah, untuk itu eh, tantangan tersebut ya saya sebagai orang yang sering khotbah, sering menafsir ya saya harus melihat konteks ketika firman tersebut ditulis, ketika ayat tersebut ditulis itu konteksnya lagi berbicara tentang apa sehingga ketika saya menafsirkan dan saya berkhotbah, saya tidak membicarakan hal yang salah dan tidak merelevansikannya dengan konteks zaman sekarang tidak keliru karena firman Tuhan kan pada waktu itu dituliskan oleh penulis yang hidup pada zaman itu dan ditujukan kepada penerima yang pada waktu itu, bukan ditujukan kepada penerima modern saat ini. Untuk itu kita sebagai penafsir, sebagai pembaca modern itu sebagai penafsir juga ya, kita harus mengerti konteks pada waktu itu, konteks mengapa ayat itu ditulis, kenapa kitab dan surat itu ditulis, dan kepada siapa penerimanya dan mengapa hal tersebut ditulis. Sehingga ketika kita mengerti, oh ternyata ini ditulis karena begini, begini dan begini, kita bisa menafsirkan dan membuat khotbah dengan baik sehingga bisa relevan padahal pada konteks zaman sekarang. Tentu Alkitab sangat relevan, tapi tentu sebelum merelevansikannya, sebelum membuat hal tersebut relevan untuk konteks zaman sekarang, ya terutama kita harus melihat dulu konteks pada zaman itu sedang berbicara tentang apa, sehingga tidak keliru ketika menafsirkannya. Karena apa yang familiar pada saat itu belum tentu familiar pada saat ini. Ketika ayat-ayat Alkitab dituliskan dengan istilah-istilah yang saat ini mungkin kita tidak tahu, tapi pada waktu itu hal tersebut familiar. Nah, untuk itu kita harus mengerti. Terus yang kedua, tentu uh, dalam penggunaan bahasa, karena kan Alkitab kan ditulis bukan dari bahasa Indonesia, tapi bahasa Ibrani untuk perjanjian lama dan bahasa Yunani kuno juga untuk perjanjian baru. Tentu ada hal-hal yang ketika kita baca Alkitab, ketika kita mau menafsirkan untuk membuat kode, pasti ada kata-kata yang sulit dimengerti. Sehingga untuk itu kita harus mengecek juga sebagai penafsir dan sebagai orang yang belajar teologi yang mau mengkhotbahkan hal tersebut ya. Tentu kita harus melihat juga kata-kata sulit tersebut dalam bahasa aslinya. Itu berbicara tentang apa dan apa sih maksud asli dari bahasa asli tersebut sehingga kita bisa menggali dengan lebih baik dan hal yang rumit tersebut bisa kita sederhanakan dan menyampaikannya kepada jemaat ketika kita berkhotbah. Mungkin itu oke untuk jawaban pertama. kita langsung pertanyaan kedua ya Kak. Oke, Oke, bagaimana cara Kakak memastikan bahwa penafsir penafsir pribadi tidak keluar dari makna asli Alkitab? bagaimana? Gimana? Bagaimana cara Anda memastikan bahwa penafsiran pribadi tidak keluar dari makna asli Alkitab? Ya tentu itu seperti yang tadi saya bilang untuk memastikan bahwa penafsiran saya tidak melenceng dan bukan penafsiran yang eisegesis, tidak memasukkan pemikiran saya tapi mengeluarkan apa yang menjadi pemikiran dari teks tersebut ya. Tadi harus melihat konteksnya, baik itu konteks dekat yaitu ayat sebelumnya, ayat sesudahnya, pasal sebelumnya, pasal sesudahnya, bahkan konteks jauh juga bisa dari kitab, bisa dari pasal-pasal yang sebelum-sebelumnya ataupun konteks PL, konteks PB-nya yang saling berhubungan dan lebih daripada itu juga harus melihat konteks historis yang tadi saya bilang. Oke, Alkitab kan ditulis untuk audiens yang hidup bukan pada zaman modern saat ini, tapi hidup pada zaman waktu itu. ya. Penerima yang menerima hal tersebut kan uh, bukan zaman sekarang, tapi zaman itu. Dan penulis yang menulis juga hidup di zaman dulu. Sehingga kita harus melihat kenapa teks ini ditulis, ada latar belakang apa kenapa teks ini ditulis, siapa yang menulis, mengapa dia menulis, siapa yang menerima, kenapa dia menerima hal tersebut, kenapa teks tersebut ditujukan kepada mereka yang menerima itu. Nah, jadi ada pagar-pagar, ada batas-batas yang seorang penafsir ketika ingin menafsirkan sebuah teks untuk dijadikan bahan khotbah ya itu jangan langsung serta merta mengambil karena oh saya mau khotbah tentang ini sehingga ketika saya dapat ayat yang sesuai dengan pemikiran saya langsung copot dan saya jadikan itu sebagai pendukung untuk khotbah saya. Menafsir itu bukan seperti itu. Kita tidak mencari ayat Alkitab untuk mendukung pemikiran kita, tapi justru kita yang harus masuk di dalam teks itu. Teks itu sedang berbicara tentang apa. Jadi untuk mengetahui bagaimana saya tidak
menafsir yang salah atau tidak menafsir yang tidak bertanggung jawab, yang tidak melenceng ya, itu saya harus lihat teks ini dimaksudkan untuk apa, konteks teks tersebut ditulis itu apa, mengapa penulis menulis hal tersebut, kepada siapa penerima, mengapa penerima itu menerima teks tersebut, latar belakang apa yang terjadi, sehingga ketika saya mengetahui konteks eh, yang terjadi dan mengetahui konteks dekat ayat sebelumnya, ayat sesudahnya berbicara tentang apa, saya bisa menafsirkan. Karena begini, semua ayat dalam menafsirkan Alkitab itu semua ayat benar, tapi semua ayat tidak berdiri sendiri. Kita tidak bisa menafsirkan ayat 7 dan kita menghilangkan ayat 1. Sorry, maksudnya kita tidak bisa menafsirkan ayat 7 dari satu pasal dan kita tidak bisa menafsirkan ayat 7 dari satu pasal ketika kita menghilangkan ayat 1. Begitu juga kita tidak bisa menafsirkan ayat 5 dengan kita menghilangkan ayat 7. Kita harus menafsirkan ayat 5 dengan melihat ayat 1 ngomong apa, ayat 2 ngomong apa. Kita harus menafsirkan ayat 7 dengan melihat ayat 9 ngomong apa. Jadi konteks itu ya hubungan antar ayat begitu. Jadi untuk menjaga batasan-batasan pagar-pagar supaya tidak melenceng ya itu harus melihat konteks dekatnya, ayat-ayat sebelumnya, ayat-ayat sesudahnya, pasal sebelumnya, pasal sesudahnya, dan konteks historis atau latar belakang penulisan dan hal-hal yang terjadi ketika ayat itu ditulis. Konteks sejarahnya, konteks geografisnya, dan lain-lain begitu. Oke Kak, terima kasih. Kita langsung pertanyaan ketiga ya Kak. Ya. Pernahkah Anda menemukan ayat yang tampaknya bertentangan dengan pandangan atau kebiasaan hidup sehari-hari? Ya tentu banyak. Kenapa? Karena yang benar itu Alkitab, yang benar itu firman Tuhan, bukan pandangan kita. Sehingga kalau kita baca Alkitab dan kita melihat bahwa pandangan kita salah, kita lihat bahwa apa yang kita lakukan salah, justru itu bagus. Kenapa? Karena dengan begitu artinya kita ditegur, kita diintrospeksi oleh firman Tuhan bahwa oh kamu salah dan kamu harus berubah dan harus ikut apa yang firman Tuhan katakan. Kalau ketika baca Alkitab dan melihat oh ternyata saya salah, oh ternyata pandangan saya keliru. Sering dan memang banyak dan itu bagus menurut saya. Kenapa? Karena bukan pemikiran dan pandangan saya yang betul, tapi firman Tuhan yang betul. Sehingga ketika saya baca Alkitab dan melihat bahwa oh ternyata cara saya salah, oh ternyata pandangan dan pemikiran saya salah, oh ternyata begini firman Tuhan katakan, itu bagus. Sehingga ketika saya ditegur, oh dan saya sadar bahwa saya salah dan kebenaran yang saya dapatkan di firman Tuhan tersebut membantu saya, mengajar saya, menegur saya untuk saya berubah jadi lebih baik, bukan mengikuti pemikiran saya, tapi mengikuti apa yang firman Tuhan katakan. Begitu sehingga ketika saya baca Alkitab dan mendapat hal-hal yang menarik bahwa banyak hal yang salah terdapat pada diri saya, itu juga bisa menjadi refleksi yang bagus sehingga ketika saya buat khotbah, hal tersebut juga bisa menjadi berkat bagi orang yang mendengarkan karena firman Tuhan itu sebelum kita menyampaikan kepada jemaat kita juga harus mengalaminya terlebih dahulu. Jadi firman Tuhan bukan hanya untuk orang audiens yang mendengarkannya saja, tapi firman Tuhan juga pedang bermata dua untuk pengkhotbah yang mengkhotbahkannya juga. Sehingga ketika saya baca dan saya mendapati bahwa diri saya salah, saya mendapati bahwa pandangan saya keliru, ya justru bagus karena dengan begitu saya bisa merubah pemikiran, pandangan dan perilaku saya yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Karena kembali lagi, bukan kita yang benar, bukan pemikiran, bukan pandangan, bukan perilaku kita yang benar, tapi kebenaran itu firman Tuhan. Sehingga kalau kita baca firman Tuhan dan kita ditegur, kita sadar kita salah ya, bagus. Sehingga kita bisa berubah oleh kebenaran firman Tuhan. Begitu. Oke, terima kasih ya Kak udah meluangkan waktunya. Tuhan Oke, memberkati. terima kasih.